kamu jangan putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari daripada rezekinya Allah, ada kalanya datang bukan daripada tempat kita mencari. 3 perkara ini sebahagian daripada hikmah penting seseorang melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah. Yang dimaksudkan di sini adalah Siti Hajar mencari air di Safa dan mencari air di Marwah. Dan lari, bahagian yang biasa lari-lari anak antara lampu hijau di situ. Di Bukit Safa tak jumpa, di Bukit Marwah tak jumpa. Dia patah balik ke Bukit Safa yang sudah didatangi sebelumnya dan kembali lagi ke Bukit Marwah yang juga sudah didatangi sebelumnya. Tidak cukupkah Siti Hajar dengan pengalaman pertama dekat Safa dah tak ada? Kenapa dia balik lagi? Dekat Marwah juga tidak ada. Kenapa juga kembali lagi? Peliknya bukan 2 kali, sampai 7 kali. Sifat tidak putus asa. Di dalam Al-Quranul Karim, orang yang beriman salah satu sifatnya adalah tidak putus asa. Walaupun apapun juga yang dilalui dalam hidupnya, walaupun penyakit apapun yang ada pada dirinya, walaupun masalah sebesar apapun yang ia lalui. La taqnatu min rahmatillah, kamu jangan putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa adalah orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, Siti Hajar mencari air di Safa dan Marwah. Air keluar bukan di Safa, bukan di Marwah, bukan juga di antara keduanya. Muncul jauh situ dekat Hajar Aswad situ. Mata air Zam-Zam. Yang kita cari daripada rezekinya Allah, ada kalanya datang bukan daripada tempat kita mencari. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu memberi, ada kalanya juga Allah memberi dengan tidak memberi. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala yabsut, memberikan rezeki, wa yaqdir, menahan rezeki. Ya, ada kalanya seseorang minta tidak dikasih. Dalam hadits qudsi dinyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, terdapat di kalangan hambaku yang tidak cocok baginya kecuali miskin sahaja. Yang kalau aku bagi dia kaya, maka kekayaannya akan merosakkan agamanya. Ada juga daripada kalangan hambaku yang tak cocok baginya kecuali kaya. Yang kalau dia dijadikan miskin, kemiskinan akan menyebabkan rosak pada agamanya. Allah Subhanahu wa taala sifatnya yabsut, memberi. Allah juga yaqdir, menahan pemberian. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Allah Subhanahu wa taala bila membuka rahmatnya untuk diberi, tak ada siapa yang boleh menghalang. Tapi kalau Allah tahan pemberian, tak ada siapa yang boleh bagi. Ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pemberiannya yang kadang-kadang juga berbentuk tidak diberi. Hikmah yang kedua kita ambil daripada ibadah sa'i antara Safa dengan Marwah, selain daripada tidak putus asa, adalah berkeyakinan datangnya rezeki daripada tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, hikmah pada sa'i ini adalah usaha, mengambil sebab, bekerja, meluangkan semaksimum mungkin tenaga yang ada dan bukan berpangku tangan menunggu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah menjamin rezeki setiap hambanya, bahkan setiap makhluknya, akan tetapi perintah untuk bekerja dan mengambil sebab adalah satu ibadah yang berbeza dengan keyakinan datangnya rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فِرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Tidak sama dua lautan, yang satu ini air tawar, yang satu
air masin. Pada masing-masing ada ikan yang hidup. Ikan hidup di air tawar, ikan hidup di air masin. Yang hidup di air tawar tak boleh masuk pergi air masin. Yang hidup di air masin tak boleh masuk pergi air tawar. Ada border, ada immigration kat situ, tak boleh lalu itu ikan-ikan. Tapi di kedua-duanya manusia boleh makan semuanya. Kemudian, dan Allah jadikan untuk kamu perahu. Untuk apa? Untuk kamu berlayar, untuk kamu mancing, untuk kamu mengambil rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk mencari rezeki dengan berusaha, namun berkeyakinan datangnya rezeki. Kadarnya Allah yang menentukan, tempatnya juga Allah yang menentukan. So, kita dengar azan sebelum kita sambung beberapa saat lagi. Dan ini memberikan kepada kita pengajaran bagaimana pentingnya punya hubungan dengan orang-orang terdahulu dan bahaya terputus hubungan dari orang-orang yang terdahulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah. Kita ini di zaman AI sekarang. Dengan adanya alat-alat teknologi, jangankan kita berhubung dengan orang yang dulu, dengan orang yang sezaman dengan kita punya keluarga pun juga ada kadang-kadang ada gap karena kita sibuk dengan benda alat-alat ini. Kadang-kadang dibuat joke. Kalau nak pergi makan letakkan macam bakul, mari sini, handphone letak sini. Karena ini family gathering. Tak boleh ada orang sibuk dengan handphone. Betul atau tidaknya itu letakkan bakul seperti itu. Realitinya kadang-kadang kalau kita duduk dengan sesiapapun juga dengan family, masing-masing dengan handphonenya. Kita tengok dia update Facebook ke, wala dia punya IG ke, wala update dia punya TikTok ke. Jadi interaksi dengan alat-alat ini menghalang hubungan kita dengan orang yang paling dekat di depan kita punya mata. Dan mereka lebih banyak selesa berinteraksi dengan ini. Berapa banyak orang tua dengan anak bergaduh karena gara-gara diambil handphonenya. Orang tuanya dilawan, orang tuanya ditentang, orang tuanya disikapi dengan kasar, semata-mata untuk alat ini saja. Permasalahannya bukan pada alat, permasalahan pada dia punya diri dah tergantung dengan alat ini sehingga terletak semua keinginannya, keseronokannya pada alat ini. Tak ada lain. Hatta orang tua pun juga akan diketepikan. Ini nomor satu. Ditambah lagi, keupayaan manusia itu dihakis dengan ketergantungan pada AI. Apa saja ingin dilakukan, ambil contoh daripada AI. Dengan begitu dia membunuh dia punya ability, kemampuan dia untuk berusaha. Saya bukan against kepada AI atau untuk diambil manfaat, memang ada manfaatnya. Yang dikhawatirkan ketergantungan kepada alat-alat ini yang menyebabkan terputusnya kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling hanya bergantung dengan teknologi yang canggih di zaman ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah berbicara tentang bahaya putus hubungan dengan sejarah dahulu. Supaya kita memahami pentingnya memahami sejarah dan tetap berinteraksi dengan ada connecting dengan mereka. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk hatinya khusyuk ketika mendengarkan zikir atau disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi seperti orang-orang ahlul kitab yang mana mereka tala alaihimul amad, jauh jarak antara mereka dengan ajaran yang dibawa oleh nabi mereka. Nabinya bawa ajaran yang betul. Nabinya meninggal dunia. Diteruskan ajaran itu oleh generasi dan bertukar demi generasi. Generasi yang kemudian merasa jauh dengan generasi yang sebelum. Karena memang generasi bertukar dengan bertukarnya waktu, tahun dan juga masa. Jadi jauhnya pertukaran generasi dengan Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Faqasat qulubuhum, keras hati mereka. Yang menyebabkan keras hati itu putus hubungan dengan orang yang dihantar oleh Allah untuk dekat dan mesra hubungan dengan mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, yang akhirnya mereka ramai yang menjadi orang-orang yang fasik.